Kamu pasti kenal Xiaomi sebagai merek HP murah kan? Tapi, tahukah kamu, perusahaan ini sekarang bikin mobil listrik, robot humanoid, bahkan satelit sendiri. Gila! Belum seberapa. Dari yang dulu diremehkan sebagai Cina KW, kini Xiaomi jadi ancaman serius buat Apple, Samsung, bahkan Tesla. Kok bisa? Apa rahasia strategi gila mereka? Dalam video ini, kita bakal kupas tuntas perjalanan mengejutkan Xiaomi, dari toko online kecil hingga raksasa teknologi dunia. Siap-siap tercengang, karena cerita ini bakal mengubah cara pandangmu. Xiaomi didirikan pada 6 April 2010 oleh Lei Jun bersama 7 rekan lainnya. Mereka bukan siapa-siapa di mata dunia saat itu, tapi punya visi yang luar biasa, menciptakan produk berkualitas tinggi dengan harga masuk akal untuk semua orang. Mereka tidak langsung bikin HP. Produk pertama Xiaomi adalah MIUI, sistem operasi berbasis Android yang dirancang agar ringan, cepat, dan mudah dikustomisasi. Tak disangka, komunitas pengguna MIUI berkembang sangat cepat. Setahun kemudian, Xiaomi merilis ponsel pertamanya, Mi 1, dan langsung laris manis di Tiongkok karena harga dan performanya yang gila. Gaya mereka unik, tanpa toko fisik, semuanya dijual online, flash sale, dan marketing lewat komunitas Mi Fans. Hasilnya, viral. Dalam waktu 4 tahun, Xiaomi sudah jadi brand smartphone nomor 1 di Tiongkok, bahkan disebut Apple dari Timur. Tapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka memperluas ke India, Asia Tenggara, Eropa, bahkan Afrika. Dengan strategi cepat, murah, dan fokus pada ekosistem, Xiaomi menjelma dari startup kecil menjadi raksasa global yang tak bisa diabaikan. Setelah sukses di pasar smartphone, Xiaomi nggak cuma berhenti di situ. Mereka sadar, masa depan bukan cuma di HP, tapi di ekosistem teknologi pintar yang saling terhubung. Maka lahirlah strategi besar mereka, IoT, Artificial Intelligence of Things. Pertama, mari lihat lini smartphone-nya. Xiaomi membagi produk jadi 3 segmen, Redmi untuk pasar terjangkau, Mi Xiaomi Series untuk flagship, dan Poco untuk pecinta performa maksimal. Semua ini dibalut dengan sistem operasi HyperOS, penerus MIUI yang lebih ringan, cepat, dan terintegrasi dengan perangkat pintar lainnya. Tapi yang bikin Xiaomi beda adalah strategi mereka membangun ekosistem cerdas. Mulai dari Mi Band, Mi TV, air purifier, robot vakum, rice cooker pintar, bahkan sikat gigi elektrik, semuanya bisa dikontrol lewat satu aplikasi, Mi Home. Hebatnya, mereka bukan cuma jual perangkat. Mereka menciptakan pengalaman hidup yang seamless. Bayangin, kamu masuk rumah, lampu nyala otomatis, suhu ruangan menyesuaikan, TV nyala ke channel favorit, semua tanpa sentuhan. Strategi ini bikin pengguna betah di ekosistem Xiaomi, dan bikin Xiaomi untung bukan dari jualan HP, tapi dari produk pendukung dan data pengguna. Dengan lebih dari 600 juta perangkat IoT yang terkoneksi, Xiaomi kini jadi salah satu pemain terbesar dalam dunia smart living. Inovasi mereka bukan cuma soal teknologi, tapi tentang mengubah gaya hidup kita. Kalau kamu kira Xiaomi cuma main di smartphone dan perangkat rumah pintar, siap-siap tercengang. Karena belakangan ini, ekspansi mereka makin gila dan tak terduga. Pertama, mobil listrik. Tahun 2024, Xiaomi resmi memperkenalkan Xiaomi SU7, sedan listrik canggih yang langsung bikin heboh. Dengan desain mirip Porsche Taycan, performa selevel Tesla, dan teknologi HyperOS yang terintegrasi penuh, mobil ini bukan cuma kendaraan, tapi komputer berjalan. Mereka bahkan bangun pabrik mobil sendiri dan targetnya ambisius,
menjadi top 5 dunia dalam waktu singkat. Kedua, robotika dan AI. Xiaomi meluncurkan robot humanoid bernama Cyber-One, dan sebelumnya mereka juga punya anjing robot Cyberdog. Kedengarannya futuristik? Karena memang mereka ingin memimpin era AI dan robot pintar di kehidupan sehari-hari. Ketiga, satelit dan komunikasi luar angkasa. Xiaomi dikabarkan berinvestasi dalam teknologi satelit untuk memperkuat konektivitas perangkat mereka di seluruh dunia, bahkan tanpa jaringan seluler. Tujuannya? Ekosistem Xiaomi yang benar-benar global dan mandiri. Dan yang gak kalah penting, Xiaomi juga sedang mengembangkan chipset buatannya sendiri bernama Surge. Tujuannya? Mengurangi ketergantungan dari pemasok luar seperti Qualcomm dan MediaTek. Semua ini jadi bukti, Xiaomi bukan lagi sekadar brand HP murah. Mereka sedang membangun kerajaan teknologi masa depan, dari rumah kita hingga luar angkasa. Xiaomi bukan cuma jago teknologi, mereka juga ahli dalam strategi bisnis yang bikin bingung kompetitor. Gimana enggak? Di saat brand lain berlomba-lomba naikin harga, Xiaomi malah bilang, kami batasi margin keuntungan hanya 5%. Kok bisa untung? Karena mereka main di volume. Jual murah, laris masif, dan keuntungan datang dari ekosistem, bukan cuma dari HP. Model ini disebut strategi razor and blade. HP sebagai pisau cukur murah, tapi pisau cadangannya, seperti aksesoris, IoT, dan layanan digital, itu yang kasih cuan besar. Selain itu, Xiaomi bangun kekuatan dari komunitas fanatik, Mi Fans. Mereka dilibatkan sejak awal dalam pengembangan produk, kasih masukan, bahkan jadi duta promosi gratis di media sosial. Ini bikin loyalitas luar biasa tinggi. Distribusi mereka juga beda, fokus penjualan online dan flash sale. Minim biaya toko fisik, tapi efek viralnya luar biasa. Strategi ini membuat Xiaomi bukan sekadar perusahaan, tapi gerakan teknologi rakyat, murah, canggih, dan dekat dengan konsumen. Dan hasilnya, Xiaomi sukses merangsek ke pasar global tanpa harus jadi brand mahal. Dari ponsel murah yang dulu sering diremehkan, Xiaomi kini menjelma jadi raksasa teknologi dengan visi masa depan yang gila. Mereka nggak cuma bikin HP, tapi juga mobil listrik, robot, hingga satelit. Inovasi dan strategi bisnis mereka membuktikan, kamu nggak perlu mahal untuk jadi luar biasa. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Xiaomi akan jadi Apple-nya masa depan, atau malah melampaui semuanya? Kalau kamu penasaran dengan kelanjutan kisah Xiaomi dan teknologi lain yang bakal mengubah dunia, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukung channel ini supaya terus bisa kasih kamu konten teknologi yang mind-blowing, informatif, dan tentu saja tanpa basa-basi. Sampai jumpa di video selanjutnya.